tesisnya Profesor Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, saya berpikir apakah ini benar, gitu maksudnya. Apakah ini benar, gitu maksudnya. Ya. Terus saya didalami, ternyata betul juga kata saya, masuk akal sih memangnya juga. Tapi yang anehnya gitu Pak Kiai ya. Sekelas Ustadz Wapi, orang pintar gitu, tapi dengan tesisnya Kiai Imad itu nggak masuk ke otaknya tuh, gimana itu Pak Kiai? Karena otaknya itu tidak dipakai pada fungsinya. Oh begitu. Duit. Begitu. Bang, kalau masalah otak bang ya, kalau sudah ada rasa kemunafikan di dalam hati, itu otak sudah di nomor 10 kan bang. Jadi jangan dikira ada orang yang mengetahui Otaknya kebenaran, gitu. tapi dia tidak mengikuti kebenaran, itu karena kemunafikan bang. Gitu loh. Jadi kalau saya menilai Wafi itu penuh kemunafikan. Kalau kita lihat dia ini debater sama Oten ya. Ketika dia berdebat dengan Oten, dia selalu mengatakan mana buktinya. Bukti kitabnya itu di mana tertulis. Ya kan? Tapi ketika dia membela Nasab Balawi, dia mengatakan tidak perlu kitab sezaman, tidak perlu kitab, yang penting sudah dikenal, ya sudah itu diterima. Di situ kan ada kemunafikan, kan nampak kemunafikannya kan. Iya. Paham ya bang ya? Jadi bukan karena kepintarannya. Kalau kepintaran itu Yahudi itu kurang pintar apa bang? Iya. Tapi dia karena munafik, dia menolak kerasulan Muhammad. Karena mereka kaum Yahudi ini, Bani Israel ini, iya kan, berharap Allah Ta'ala itu menurunkan Nabi dari kaumnya. Ketika di luar kaumnya, mereka menolak. Tapi mereka tahu kebenaran itu. Gitu loh bang. Iya. Jadi susah kalau orang sudah ada rasa kemunafikan, itu tidak bisa mau ditaklukkan dengan akal bang. Betul. Begitu, silakan dilanjut bang. Tapi yang anehnya saya kan orang awam ya, gitu. Kok bisa langsung mengerti gitu, orang awam. Orang idiot pun juga bisa paham dengan tesisnya Profesor Kiai Imaduddin dengan Pak Kiai Teguh Qori gitu kan. Bisa memahami, apalagi pas begitu mendengar di kitab Abu Ror itu apa namanya Pak Kiai itu Nasabah Alawi itu melalui dari Mesir, itu mengerikan. Al-Burqah bukan? Bukan Abu Ror gitu. Oh, Al-Ghurrar ya. Al-Ghurrar ya. Nah itu saya lebih mengerikan mendengar itu. Ternyata Nasabah Alawi itu nyampe ke Rasul melalui mimpi itu. Itu yang saya copot-copotin semua poster-poster ya Habib di rumah gitu. Dia ngapain siapa pakai poster Habib? Iya, Gua dari dulu udah gua hancur-hancurin bang. Dari dulu itu Pak Kiai, saya setiap malam Rabu, setiap malam Senin sering gitu ke majelis Al-Hadad gitu, sering pas mendengar itu udah gitu. Makanya Habibnya suka nelpon, Om gimana, suka jarang kesini? Enggak, kata saya gitu. Udah aja gitu. Jadi begini bang ya, abang selama memuliakan mereka ya, sekian tahun memuliakan mereka, tapi mereka tidak akan pernah bisa memuliakan abang. Catat itu bang. Betul. Karena mereka itu menganggap semua dari selain dari kaumnya itu tidak mulia.
sekalipun ibadahnya sampai bisa berjalan di atas air atau berada ibadah di atas air, tidak akan bisa lebih mulia dari mereka. Lalu kenapa kita harus memuliakan pemahaman kayak begitu? Betul. Gitu loh. Kalau kita mau menggunakan akal sehat lo ya, apalagi kalau kita mau belajar agama tentang akidah, nggak masuk akidah mereka itu bang, semuanya bang. Betul. Begitu. Kadang-kadang saya darah suka mendidih kalau misalkan mendengar apa mencaci maki Kiai Kori kan gitu. Terus terang gitu. Sebetulnya Pak Kiai Kori ini luar biasa gitu menurut saya. Walaupun saya nggak bisa ngaji gitu, orang awam gitu. Tapi kenapa orang-orang gitu suka menjelek-jelekan beliau dengan panggilan Kori itu tidak pantas gitu kalau menurut saya gitu. Soalnya keilmuan beliau ini di atas rata-rata lah gitu. Bukan Itu hanya sudah biasa bang. bukan hanya ya silakan Tengku. Ya mereka itu sudah biasa ideologi itu bang. Karena yang mereka cintai itu sebetulnya bukannya Rasulullah, bukannya zuriat asli. Dari sini kita bisa tahu bahwa mereka itu adalah Yahudi yang ingin menghancurkan umat Islam dengan membawa-bawa nama Nabi Muhammad SAW. Betul. Ya. Sahih kalamak. Iya, karena kan kalau bicara cinta ke Nabi, orang itu ketika ada khabar, nih kalau bicara cinta Nabi ya apapun dia ya. Nasab orang ini ada berita dari seorang ilmuwan bahwa ini palsu. Nah kita harus hati-hati, wah ini palsu ini. Jadi harus kita tak cari apa benar ini kan gitu. Kita teliti, jangan kita malah membela yang kita sendiri tidak punya ilmu dalam membelanya gitu. Betul. Betul. Berapa banyak saya mengeluarkan data mentah. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Gitu loh. Betul. Makna tidak beriman itu bukan saya sedang menyatakan dia murtad ya. Makna tidak beriman tidak 100% yakin kepada kebenaran Allah dan Rasulnya. Masih ada keraguan-keraguan tertentu dari narasi-narasi kebenaran gitu loh. Kalau kita orang yang beriman bang, patokan kita kan Rasulullah, betul nggak bang? Betul. Terus untuk memverifikasi suatu kebenaran kan udah diajari oleh Rasulullah dari sahabat sampai ke kita hari ini. Kenapa nabrak? Metodologinya kan jelas. Untuk mengungkap suatu kebenaran, ada orang yang ada di abad kelima. Di abad kelima itu yang jadi masalah. Itu yang kita lacak. Ada nggak keterangan di abad itu? Kalau ada orang yang hidup di abad 10, kita ragu tentang orang yang ada di abad 10 Hijri. Ya kita tinjau, benarkah dia anak orang yang ada hidup di abad 10? Setidaknya ada kesaksian, ada data yang akurat di abad 11, abad 12 gitu loh. Betul. Ini enggak gitu loh. Malah nyerang nasab saya yang udah jelas-jelas tidak ada perselisihan. Ada manuskrip buku nasab mereka, catatan Syajarah Al-Mubarakah mereka dibandingkan dengan catatan Safahiyah kami, itu dituliskan di abad 12 Hijri. 1010 berapa tuh memang? Ya abad 11 kan? Abad 11. Nah, itu pertama disalin dari data asal. Kemudian salinan itu disalinlah ulang di abad 12 Hijri. Kemudian salinan di abad 12 Hijri dibagikan kepada semua keluarga. Nah, oleh keluarga itu ya memberikan tambahan-tambahan sampai ada orang tua saya di situ. Terakhir di zaman Perang Belanda itu terakhir itu disembunyikan manuskrip tersebut ya. Nah, batu hasil ke tsunami itu manuskrip itu kanyut di bawah air banjir tuh. Nah, itu ditaruh di dalam bambu buluh. Bambu buluh bahasa Indonesianya apa ya? Saya lupa, nggak tahu bahasa Indonesia. Ya udah, bambu dah pokoknya. Bambu buluh kalau kami bilang ya. Nah, ketika sudah lama itu
bambu buluh itu, bambu tersebut ada di rumah gitu. Balik lagi, entah balik bagaimana nggak tahu saya. Mungkin waktu tsunami dia nggak jauh kali ya. Cuman kita nggak tahu nyarinya. Jadi ketemulah benda itu. Begitu dibuka, kertas itu sudah basah. Nah, dikeringin, disalin ulang, selesai disalin ulang, becer, hancur. Hancur, kertasnya berserakan, jadi kering itu jadi pecah-pecah gitu loh. Nah, akhirnya benda itu, pecah-pecahan itu dikumpulin, dibakar. Sisalah salinan, dan itu ada sampai sekarang. Kemarin coba lihat di PT saya, nah TPS wajah. Itu kita membahas silsilah-silsilah itu dengan keluarga. Maka kalau saya tinjau, subhanallah ya, di Aceh itu, kalau ditinjau di Aceh, seluruh Aceh, itu 40% warga dan ulama Aceh itu keturunan Tengku Cidipasi. Gitu. Dan naskahnya ada, termaksud dari keluarga Tengku Cidipalo. Kalau kita urut semua, hampir seluruh Aceh. Gitu, hampir seluruh Aceh itu keluarga daripada Imam Zaid, turunan Imam Zaid dari jalur Said Ahmad Al-Kusyasi. Makanya perjalanan mutasi genetik kami dari jalur Irak kemari itu 1, berapa persen tuh, 1,5% jalur yang ada di Indonesia ini, gitu loh. Maka di luar Aceh itu jalur Al-Kusyasi ya, tidak ketemu ada orang bermarga Al-Kusyasi Al-Husaini kecuali di Aceh. Kalaupun ada, itu ada di daerah Sulawesi. Itu pun harus kita teliti ulang, benar nggak tes DNA, sama nggak? Nah, alhamdulillah beberapa orang yang dari keluarga Tengku Cidipasi di Aceh ya, kemarin hasil tes DNA-nya sama loh dengan DNA saya, L, gitu. Jadi sudah akur. Tunggu, boleh masuk sedikit? Silakan Bang Alkemi, aku cuman sambil nulis. Ya. Ya, makanya ketika saya di Komal mereka, ketika ditanya, itu Tengku Kori nasabnya sampai mana? Loh, begini loh, saya terangkan dulu. Pertama, kami ini sedang mempersoalkan siapa Ubaidillah. Sekarang saya tanya, siapa yang kamu persoalkan dari silsilah Tengku Kori? 1 nama atau 2 nama? Coba. Persoalannya di mana? Coba terangkan ke saya. Gitu. Itu ya. Mana? Pokoknya mana silsilah Tengku Kori? Logika kamu itu di mana? Ketika saya mempersoalkan misalkan terkait Ubaidillah, Alwi dan sebagainya, itu kami kan bisa menunjukkan data bahwa memang tidak ada Ubaidillah itu. Sekarang saya tanya lagi gitu, coba 1-2 nama dari silsilah, oke lah silsilah ke-10, 11, 12 dari Tengku Kori, coba ayo, mana ayo yang dipersoalkan. Bengong mereka itu tidak tahu, hanya kalau gitu semua nasab akan terputus bila menggunakan teori Kiai Mat. Oh, gemblong. Saya selalu gitu, Tengku.